Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Bang Tekso lagi. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di tanganku ini ada HP Poco M3 Pocong. Ya, saya terima itu dalam keadaan mati total ya. Entah kenapa HP Pocong ini sering banget mati ya. Ya, ini saya coba cas. Konsumsi arusnya hanya 0,1 ampere. Dia diam tak bergerak, bisu nggak bicara. Jadi nggak ada konsumsi arus yang jalan ya. Saya coba lagi, dia hanya 0,1 ampere. Ini menunjukkan bahwasanya CPU sudah kedetek ya. Biasanya kalau CPU kedetek itu ya nggak masalah ya CPU. Oke, ini kita akan langsung saja bongkar HP-nya. Jadi histori HP ini itu ya penggunaan wajar ya. Penggunaan wajar namun tiba-tiba mati total. Kita langsung akan bongkar HP-nya. Untuk Poco M3 ini kasus mati total itu ya sering juga ya saya temui yang masuk ke counter saya. Jadi ya ini sudah sekian kalinya saya itu bahas HP Poco M3 khususnya di channel saya yang satunya. Nah ini untuk di HP ini kita akan coba pastiin dulu ya RAM CPU nya. Nah karena tidak jarang kasus itu terjadi di RAM CPU ya. Namun kalau kita analisa lagi saat dicoba cas itu hanya 0,1 ampere. Untuk kasus Poco M3 ya khususnya 0,1 ampere tidak ada arus yang bergerak. Biasanya itu terusak di bagian source power. Ada IC kecil namanya source power itu di bagian pojok ini. Kita akan langsung saja menuju ke TKP ya. Ini saya buka dulu beberapa kameranya. Loh, kenapa kok bisa menyimpulkan ke situ ya? Karena pengalaman ya. Sering banget terjadi di IC APT namanya atau source power. Nah, ini saya akan buka kalengnya dulu karena IC-nya berada di balik kaleng ini. Kita buka ya dengan bantuan blower. Untuk panasnya sendiri saya gunakan 400. Anginnya saya gunakan 3. Tembak terus muter ya. Sambil kita cari celah untuk kita angkat, bisa gunakan cutter ya. Atau ya silet juga bisa. Ya, sambil kita coba angkat, kita jengatkan kalengnya. Ya, ini lumayan keras ya, karena memang bawaan pabrik. Ya, udah terbuka ya. Ini sudah terbuka. Dan kita akan lihat posisinya. Ya ini saya zoom ya posisi untuk IC APT nya. Jadi ada kotak kecil hitam itu ya. Itu IC power supply U123 atau source power. IC ini berfungsi untuk mensuplai tegangan menuju ke bagian sinyal. Nah ini saya sudah siapkan untuk APT nya. Teman-teman boleh langsung cek di link deskripsi ya. Jika nggak punya, langsung order saja. Ini saya sering banget order ke situ dan tested ya, langsung pasang, langsung jos. Dan tentunya bikin cuan ya. Oke, untuk pemasangan itu simple ya. Namun kita akan copot dulu untuk IC APT yang bawaan. Nah untuk pencopotan sama ya, saya gunakan panasnya 4, anginnya 3. Tembak terus sampai kita bisa angkat IC nya.
Ya, seperti ini. Oke, ini sudah terangkat. Setelah kita angkat IC, tentunya kita akan bersihkan kaki bekas di bawah IC yang kita angkat ya. Bisa kita solder ulang, kita rapiin kaki-kakinya. Atau lebih bagus lagi bantu dengan solder wick ya. Jadi untuk meratakan kakinya supaya saat masang IC yang baru itu langsung nempel. Oke, lalu setelah itu kita tinggal siapkan IC yang baru dan kita akan langsung pasang IC-nya. Nah, untuk pemasangan jangan sampai terbalik ya. Posisikan sebelum kita pasang, difotoin dulu supaya nggak terbalik IC-nya. Oke, ini sudah terpasang. Kita tembak di awal sekali aja, lalu kita tembak kedua kali sambil digoyang ya. Dan ini sudah, saya rasa sudah cukup. Tinggal kita tunggu dingin saja ya. Jadi untuk IC APT ini sering banget ya, entah kenapa, mungkin bawaan dari pabrik sana memang kondisinya ya tidak bisa kuat atau tahan lama ya. Oke, ini sudah dingin dan kita langsung saja akan pasang mesinnya. Dan kita akan coba langsung ya, apakah mau nyala kembali. Karena kalau IC APT itu rusak, HP nggak bisa nyala ya. Oke, ini dia IC APT-nya yang lama. Dan kita akan langsung saja untuk cas dengan smart USB ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lihat, alhamdulillah ya, muncul tanda petir ya, itu proses pengisian, artinya HP ini sudah kembali normal. Wow, amazing. Nah, ini bisa jadi cuan sendiri ya. Ya, alhamdulillah ya, di hari Sabtu ceria sudah bisa nulis cuan. Oke, kita langsung saja akan isi baterai ini ya, karena tadi kondisi baterai sudah habis. Dan buat teman-teman, jika temui kasus yang sama ya, saat coba dicek dengan smart USB hanya 0,1 ampere tidak bergerak, langsung eksekusi IC power supply-nya, yaitu U123. Karena IC itu yang sering banget bermasalah ya. Oke, ini baterai saya suntik dulu ya, karena tadi saya cas minim sekali. Dan ya, ini proses pengisian baterai sudah berlangsung kurang lebih ya 10 menit ya. Lalu kita langsung cas dan mantap jiwa, mempesona ya. Ya, sudah nyala kembali. Kita langsung coba nyalakan ya. Oke, mungkin dia kurang neken saat saya tekan tombol power, kurang kena ya. Ini saya langsung rapiin aja. Jadi Poco M3 ini juga seperti kakaknya ya, Poco X3, rajin banget masuk ke meja servis. Ya, ini sudah kelar dan ini dia biang keroknya ya. Ini IC kecil yang selalu menjadi permasalahan di Poco M3. Nah, ini kalau teman-teman dapat kasus yang sama, mudah-mudahan berhasil dengan metode yang sama ya. Nah, ini IC-nya bisa teman-teman cari dengan nomor seri U123. Saya stok IC ini jarang banget nggak berhasil, kebanyakan berhasil ya. Jadi tested. Dan sekali lagi buat teman-teman yang belum punya IC-nya, boleh cek di kolom deskripsi. Saya sertakan, saya spill untuk
pembeliannya. Oke, ini alhamdulillah untuk kasus Poco M3 secepat kilat langsung jadi cuan ya, karena ya memang sering banget kasusnya itu di situ. Ya tidak seperti Poco X3 ya yang rada berat kasusnya, rata-rata RAM CPU. Kalau ini masih mending lah ya. Oke, itu saja ya, semoga bisa mengisi konten kali ini dan terima kasih atas supportnya. Bye bye, sampai jumpa, selamat hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.